Dewi Kurniawan. Pada Dewi. Minta waktunya sebentar teman-teman. Sini saya akan menjelaskan akuntansi pajak penghasilan berdasarkan dari SAK nomor 42. Bisa dilanjutkan nanti di bab ini kami akan menjelaskan definisi, terus yang kedua pengakuan, yang ketiga pengukuran, dan yang terakhir itu bagaimana penyajiannya dalam PSAK 46. Sebelum kita mengetahui atau mengulik lagi lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu PSAK 46 dan apa saja yang diatur dalam PSAK ini. Jadi di PSAK ini, melalui PSAK 46 yang ada tentang akuntansi pajak penghasilan, yaitu bagaimana perusahaan mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan pajak dalam laporan keuangan. Di PSAK 46 ini, mereka berbeda cara perhitungan laba menurut akuntansi dan juga perpajakan. Kalau dalam segi PSAK, itu perbedaannya disebut dengan temporer yang menghasilkan pajak kini atau dibayar sekarang, dan pajak tanggungan yang dibayar atau dikembalikan di masa depan. Jadi dengan kata lain, PSAK 46 ini membuat pajak penghasilan menjadi lebih transparan, konsisten di laporan keuangan, sehingga investor, kreditur, dan pihak lain bisa melihat seberapa besar beban pajak perusahaan secara kini maupun di masa yang akan datang. Terus apa sih tujuan dari PSAK 46? Teman-teman bisa baca. Saya akan bantu membacanya. Jika tidak bisa dibaca, tidak dilihat. Yang pertama, beban pajak dicatat sesuai dengan laba akuntansi. Yang kedua, dampak pajak masa kini dan masa depan dapat terlihat dalam laporan keuangan. Yang ketiga, perusahaan dapat menunjukkan kewajiban dan manfaat pajak secara wajar. Bisa dilanjutkan. Kemudian kita akan mengetahui apa itu pajak kini dan apa itu pajak tangguhan, karena ini baru pertama kali juga kita bahas di PSAK 46. Jadi diharapkan teman-teman juga bisa memahami pajak kini dan pajak tangguhan. Jadi pajak kini itu adalah jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar ke perusahaan berdasarkan laba fiskal pada periode berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam PSAK 46 dijelaskan bahwa perusahaan wajib mengakui dua, yaitu liabilitas pajak kini apabila masih terdapat pajak yang belum dibayar. Terus pajak kini apabila perusahaan mengalami lebih bayar pajak atau memiliki hak restitusi pajak. Artinya, ketika perusahaan memperoleh laba dan memiliki kewajiban pajak, maka beban pajak tersebut harus langsung dicatat pada periode terjadinya agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Terus kita akan membahas pajak tanggungan. Selain pajak kini, di PSAK 46 juga ada yang mengatakan, yaitu perbedaan antara pencatatan menurut standar akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Berarti ini dengan kata lain, pencatatan dalam standar PSAK dan perpajakan itu berbeda, yang nantinya akan berbalik di masa depan. Perbedaan ini biasanya terjadi karena ada 5 yang membedakan mereka, yaitu metode penyusutan yang berbeda. Yang kedua, pengakuan pendapatan. Yang ketiga, cadangan kerugian piutang. Keempat, imbalan kerja. Dan yang terakhir, transaksi lainnya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Sisrin. Olive. Baik, selanjutnya ada perbedaan temporer dan pengakuan aset pajak tanggungan. Untuk perbedaan temporer itu adalah selisih antara nilai tercatat aset atau liabilitas menurut akuntansi dengan dasar pengenaan pajaknya menurut fiskal. Perbedaan temporer dibagi menjadi dua, yaitu perbedaan temporer prapajak dan yang dapat dikurangkan. Perbedaan yang menyebabkan laba fiskal di masa depan menjadi lebih besar sehingga menimbulkan liabilitas pajak tanggungan. Sedangkan untuk yang dapat dikurangkan yaitu perbedaan yang menyebabkan laba fiskal di masa
perusahaan akan memperoleh laba fiskal di masa depan sehingga manfaat pajak tersebut dapat digunakan. Artinya, jika perusahaan diperkirakan terus merugi dan tidak dapat memanfaatkan pengurangan pajak di masa depan, maka hasil pajak tanggungan tidak boleh diakui terlalu besar. Selanjutnya, pentingnya pengakuan dalam PSAK 46. Pengakuan pajak menurut PSAK 46 sangat penting karena dapat membantu laporan keuangan menjadi lebih akurat, menunjukkan kewajiban pajak perusahaan secara nyata, memberikan informasi tentang dampak pajak yang dilakukan, serta meningkatkan transparansi. Selanjutnya ada pengakuan dalam PSAK 46. Yang pertama ada pengakuan pajak ini. Perusahaan harus mengakui utang pajak apabila pajak belum dibayar, aset pajak apabila terjadi lebih bayar pajak, untuk penjualan saling catat beban pajaknya itu beban pajak penghasilan pada utang pajak penghasilan. Kemudian ada pengakuan pajak tangguhan. Pengakuan pajak tangguhan diakui apabila terdapat perbedaan temporer kena pajak serta perbedaan temporer dapat dikurangkan. Perbedaan temporer yaitu selisih nilai tercatat aset atau liabilitas menurut akuntansi dengan dasar pengenaan pajaknya. Selanjutnya akan dibahas oleh Siskiri. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu mengenai pengukuran PSAK 46. Kemudian untuk yang pertama itu ada dasar pengukuran. Pajak ini dan tanggungan diukur penggunaannya. Yang pertama itu tarif pajak yang berlaku. Kemudian yang kedua, tarif pajak yang telah ditetapkan pemerintah. Pengukuran pajak ini menggunakan laba fiskal tahun berjalan. Untuk rumusnya, pajak ini sama dengan laba fiskal dikali tarif pajak. Kemudian untuk yang kedua yaitu pengukuran pajak. Tanggungan menggunakan ada dua metode. Yang pertama itu perbedaan temporer. Kemudian yang kedua tarif pajak masa depan yang berlaku. Untuk rumusnya, pajak tanggungan sama dengan perbedaan temporer dikali tarif pajak. Kemudian untuk penyajian dalam laporan keuangan ada 3 cara. Yang pertama adalah laporan kondisi keuangan atau neraca. Disajikan sebagai satu aset pajak tanggungan, yang kedua legalitas pajak tanggungan, dan yang ketiga utang pajak ini. Kemudian untuk yang kedua dalam laporan laba rugi disajikan sebagai beban pajak ini atau beban atau manfaat pajak tanggungan. Kemudian yang ketiga dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK, yaitu perusahaan harus mengungkapkan rekonsiliasi fiskal, tarif pajak, rincian pajak, tanggungan dasar perhitungan pajak. Kemudian kita harus mengetahui jenis perbedaan dalam PSAK 46. Yang pertama itu perbedaan permanen. Perbedaan yang tidak akan berbalik di masa depan. Contohnya itu biaya sumbangan dan denda pajak. Kemudian yang kedua, perbedaan temporer, yaitu perbedaan yang akan berbalik di masa depan. Contohnya itu yang pertama penyusutan dan yang kedua cadangan kerugian piutang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, kelompok 13 telah selesai menyelesaikan pemaparan materi baik mengenai definisi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian sesuai dengan standar PSAK 46. Selanjutnya, kelompok 13 akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilakan untuk mengangkat tangan. Baik, kepada saudari Mutia kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan bertanya tentang pajak tanggungan. Mengapa perusahaan harus mengakui pajak tanggungan, padahal pajak tersebut belum benar-benar dibayar? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Mutia. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, saudara Iwan, kami persilakan.
Perkenalkan, nama saya Rizky Iwan Praditya dengan ibu 403033 dari kelompok 12 ingin bertanya, jika tarif pajak pemerintah berubah, apakah hal tersebut mempengaruhi laporan keuangan perusahaan? Baik. Terima kasih untuk Saudara Iwan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik. Kepada Saudari Rizka, kami persilahkan. Pertanyaannya, apakah perbedaan aturan akuntansi dan perpajakan dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak? Baik, terima kasih Saudara Rizka. Pada teman-teman semuanya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, maka sesi tanya jawab akan kami tutup dan akan dijawab oleh kelompok 13. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Murtia. Mengapa perusahaan harus mengakui pajak tanggungan, padahal pajak tersebut belum benar-benar dibayar? Jawabannya itu karena laporan keuangan tidak hanya menunjukkan kondisi saat ini, tetapi juga dampak ekonomi di masa depan. Pajak tanggungan membantu perusahaan memperlihatkan bahwa ada kewajiban atau manfaat pajak yang akan muncul di periode berikutnya akibat perbedaan pencatatan akuntansi dan fiskal. Dengan begitu, laporan keuangan menjadi lebih realistis dan tidak menyesatkan penggunaan laporan. Baik, apakah Saudara Murnia puas dengan jawaban kelompok 13? Sangat Puas. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Lire. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Iwan. Untuk pertanyaannya yaitu, jika tarif pajak pemerintah berubah, apakah hal tersebut mempengaruhi laporan keuangan perusahaan? Jawabannya ya, karena perubahan tarif pajak akan mempengaruhi perhitungan pajak ini dan terutama pajak tangguhan. Kemudian, aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung menggunakan tarif pajak yang berlaku. Maka ketika tarif berubah, perusahaan harus menyesuaikan kembali nilai pajak tangguhan tersebut. Kemudian, hal ini dapat menyebabkan laba perubahan naik atau turun pada periode tersebut. Baik, apakah Saudara Iwan sudah cukup dengan jawaban kelompok 13? Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Dewi. Terima kasih moderator untuk kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rizka. Ini tadi yang sudah jelas dari pertanyaan juga kepada kami. Jadi jawabannya itu mengapa bisa berbeda antara PSAK dengan perpajakan itu. Jadi di PSAK itu sudah ada aturan akuntansi dan ada juga aturan perpajakan. Jika di perpajakan itu diatur di Undang-Undang Perpajakan. Jadi memiliki tujuan yang berbeda antara PSAK dan juga perpajakan. Di PSAK bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat dan transparan bagi pengguna laporan keuangan. Jadi kalau dia pajak PSAK, objeknya itu lebih ke investor. Tapi kalau dia pajak, dia lebih ke objeknya itu terhadap negara. Jadi kalau dia aturan pajak bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan negara sesuai ketentuan pemerintah. Jadi inilah yang menunjukkan apa yang disebut beda tetap dan beda waktu dalam PSAK 46. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa dipahami. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah aktif berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan kelompok 13 dan juga untuk kepada kelompok 13 yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman lainnya. Karena sesi presentasi telah selesai, maka saya sebagai moderator akan memberikan kesimpulan dari presentasi hari ini, yaitu PSAK 46 merupakan standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan, baik pajak ini maupun pajak tangguhan. PSAK ini bertujuan agar perusahaan dapat mengakui, mengukur, dan menjanjikan pajak secara tepat sesuai kondisi keuangan sebenarnya. Melalui PSAK 46, laporan keuangan menjadi lebih transparan, akurat, dan dapat dipercaya karena seluruh dampak
dampak perpajakan, dicatat sesuai standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan dapat menunjukkan kewajiban perpajakannya secara wajar serta meningkatkan kualitas informasi dalam laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok 13. Besar harapan kelompok 13 teman-teman dapat memahami dan dapat menerapkan di ilmu akuntansi. Sekian dari kelompok 13, saya akhiri. Terima kasih dan selamat siang teman-teman semuanya.